Pagi ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Raffi pernah ke Dufan kan? Raska? Pernah naik roller coaster kan? Nah, Roller coaster itu memang dibuat supaya kita jadi jalanannya seperti ini gitu kan? ya. Roller coasternya di sini, kita di sini. Oke? Apa yang terjadi waktu dia menurun di sini? Kamu ngerasain apa? Kecepatannya bertambah. Ya, V naik. Oke? Waktu turun terus setelah itu dia naik ke sini, kecepatannya Melambat. melambat. Oke? V turun. Ya enggak? Apa yang menyebabkan ini? Gravitasi. Ya, ada pengaruh gravitasi. Nanti kita akan bahas itu, ya. Tapi untuk sekarang, kalian mikirnya gini: kalau ada sesuatu yang bisa mempercepat dan memperlambat, itu kita sebut gaya. Bahasa Inggrisnya force. Oke? Kenapa dia dipercepat di sini? Karena ada gaya gravitasi, ya kan? Gaya awalnya dia mendorong ke sini, tapi ada gaya gravitasi. Kita sebut weight atau berat, ya kan? Ini kita sebut F gayanya. Jadi waktu dia di sini gaya gravitasinya besar, dia makin cepat. Ya. Setelah di sini karena dia melawan gaya gravitasi ke bawah dan dia bergerak ke atas, kecepatannya turun. Ya. Kalau kita bilang kecepatan naik, itu artinya masih ingat percepatan? Ya. Artinya percepatannya positif. Makin cepat ya. Waktu makin cepat. Kalau kita bilang kecepatannya turun, artinya kecepatannya negatif. Percepatan melambat dia. Oke? Coba kita gambar ini jadi kurva. Ini waktu, ini kecepatan. Coba roller coaster. Misalnya kecepatan awalnya itu V0, oke? Waktu dia turun di sini kecepatannya naik kan? Kita gambar lah mungkin kayak gini, oke? Tapi habis itu dia turun, ya enggak? Waktu dia di sini kan? Ya. Habis itu dia naik lagi. Waktu dia jatuh ke sini, ya? Jadi kalau kecepatan terhadap waktu berubah naik atau turun, ya, itu pasti ada gaya yang menyebabkannya, forces. Jadi ide besarnya di fisika itu, apa itu gaya? Itu adalah sesuatu yang bisa merubah kecepatan suatu benda. Bisa memperlambat, bisa mempercepat, ya. Tapi kalau misalnya kecepatannya tetap, itu artinya nggak ada gaya, ya. Tapi kalau dia dipercepat, kalau dia diperlambat, itu ada gaya yang menyebabkan. Kebayang nggak? Kita ambil contoh lain ya. Coba kita ambil contoh gravitasi. Misalnya Raska di atas gedung, ya, di gedung tinggi, di Sudirman misalnya. Kamu lagi berdiri di atas sini, jangan lompat ya. Kamu menjatuhkan sebuah benda, apa yang akan terjadi dengan benda ini? Dia jatuh ke bawah. Melepas bendanya, misalnya kita lepas gitu kan, dia jatuh kan? Kenapa itu bisa terjadi? Gravitasi. Gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Sebenarnya setiap benda, sekecil apapun dan sebesar apapun, selama dia ada masanya, ini misalnya M1, M2, dia pasti tarik-menarik. Di kasus gravitasi ini, kamu nggak tahu bahwa ada bumi besar kan? Nah kalau kita jatuhin benda ke sini, itu sama dengan benda ini didorong oleh satu gaya yang disebut beratnya, itu kira-kira sebesar masanya dikali percepatan yang disebabkan oleh gravitasi, mg. Ya.
Misalnya massa bola ini 1 kilogram, makanya 1 kilogram. Yang ini percepatan yang diberikan oleh gravitasi kira-kira sekitar 10 meter per second kuadrat. Oke? Jadi ini sekitar 10 kilogram meter per second kuadrat, ya. Atau disebut 10 newton. Jadi satuannya newton. 1 newton sama dengan 10 kilogram meter per detik kuadrat. Di 1 newton itu kita juga bisa bilang bahwa 1 newton itu adalah gaya, ya, yang dibutuhkan untuk membuat objek yang massanya 1 kilogram dengan percepatan 1 meter per detik kuadrat. So kita ambil contoh lain. Aca kan suka roketnya Elon Musk kan? Pesawat juga bisa. Bagaimana tuh komposisi roket? Ini misalnya landasannya. Setelah itu dia, karena bahan bakarnya terbakar, ya, kita anggap dia ada gaya yang mendorong dia ke atas, F roket, ya kan? Oke? Karena ada bahan bakarnya. Tapi ada juga gaya yang menarik dia ke bawah karena gravitasi bumi. Ya enggak? Nah, gaya itu bisa dianggap vektor. Udah belajar vektor kan? Vektor itu besaran yang ada arahnya. Jadi ada nilai besarannya, ada arahnya. Nah, gaya total yang dimiliki oleh ini, roket ini, itu pasti Fr dikurang W. Kalau ternyata Fr-nya kecil dari W, nggak naik-naik roketnya. Ya enggak? Ya. Jadi Fr-nya itu harus lebih besar dari gaya gravitasi, baru dia naik ke atas, ya. Nah, kalau kita gambar kecepatan roket ini terhadap waktu, misalnya kecepatan awalnya V0, ya, dia akan cepat sekali naik tuh, naik ke atas kan, sampai roketnya dilepas. Jadi udah nggak ada lagi pendorongnya, ya kan? Habis itu dia mulai melambat, oke? Tapi masih ada mesin tambahan. Dia bisa melambat, oke, sampai dia kecepatannya tetap di ruang angkasa. Di saat kecepatan suatu benda itu datar seperti ini, itu artinya gaya pendorong itu udah nggak ada, gravitasi udah nggak ada, roketnya juga udah nggak ada kan? Kalau ada perubahan kecepatan terhadap waktu, itu artinya ada percepatan, ada yang mempercepat, oke? Kalau dia menurun terhadap waktu, ada yang memperlambat, dipercepat, diperlambat, itu artinya ada gaya. Kalian kan suka main panahan kan? Misalnya ada arrow ini terbang ya, kecepatan awalnya V0. Apa yang terjadi selama dia berada di udara? Apakah melambat? Misalnya di sini targetnya nih. Gerakannya mungkin seperti ini. Kalau kita anggap dia titik, ya, gerakannya begini. Gak mungkin lurus. Karena ada pengaruh gravitasi narik kan? Jadi kalau digambarkan ada gaya yang mendorong dia ke sini, gaya yang dari busur, oke? Tapi ada gaya juga yang menarik dia ke sini, gaya dari gravitasi. Sehingga kalau ini vektor, satu vektor ke arah sana, satu vektor ke arah sini, hasilnya kan gabungannya kan begini ya? Ya. Ya. Ya nggak? Kalau ini kita tambahin. Ingat kalau ada dua vektor, satu ke sini, kalau kita tambahin gabungannya ke sini kan? Ini kalau kita perbesar, ini yang dari busur, ini yang dari gravitasi, ini gaya arrow yang kita dapatkan. Jadi gaya itu besaran yang ada arahnya dan kita harus mikirkan itu seperti vektor, bisa dijumlah-jumlahin. Untuk tadi yang roket kan ada gaya yang mendorong roket, ada gravitasi yang menariknya. Ini kan bisa kita gambarkan seperti ada garis gaya ke atas, ada garis gaya ke bawah. Begitupun ini. Jadi pikirkan bahwa gaya itu kita gambarkan, kita visualisasikan sebagai vektor.
Oke, jadi kalian udah tahu contoh-contoh bahwa gaya itu menghasilkan percepatan, ya, atau perlambatan. Tapi kalau kecepatannya konstan tetap, itu lagi nggak ada gaya. Ya, di alam ini itu pasti ada banyak pertemuan antara gaya. Misalnya kamu lagi berdiri nih di lantai, oke? Ini lantainya, ya nggak? Ya. Kan ada gaya berat kita yang ditarik W kan? Tapi permukaan ini itu juga memberikan gaya tambahan kecil walaupun tidak terasa. Jadi selalu ada kayak pertemuan dua gaya yang kalau ini kita gambarkan dengan vektor, itu ada vektor ke atas sebesar F dari floor dan ada vektor ke bawah sebesar W. Begitupun tadi dengan contoh pada saat ada arrow yang lagi terbang di udara. Udara itu kan banyak molekul-molekul oksigen, karbon, ya, dan lain-lain. Itu bukan ruang hampa udara, ada atom-atom di situ. Itu menyebabkan friksi, gesekan, atau disebut friction. Begitupun misalnya kayak Raffi ada benda, kamu dorong gitu kan. Terus ini lantainya, antara pertemuan di sini, kalau dia coba bayangkan kalau dia kasar, ya kan? Walaupun kamu dorong dia dengan gaya F, gaya dorong di sini, itu seperti ada gaya friksi yang menarik dia ke belakang sebesar gaya R. Oke? Tapi kalau di sini S, kan enak dorongnya. Artinya friksinya rendah kalau S. Tapi coba kalau di sini semen, batu-batu, kerikil, nggak goyang-goyang nih kamu dorong gitu kan? Karena terlalu besar gaya friksinya. Misalnya juga kalau kamu misalnya parasut terbang di udara gitu kan, lompat dari pesawat, rasakan bukannya kamu pengen ya? Iya, pengen. Lompat dari pesawat kayak gitu. Pengen sih. Oke? Ada gaya yang menarik dia ke bawah yaitu gravitasi. Ada juga gaya yang menarik dia ke atas, yaitu karena ininya kan, Ya. Kenapa harus? F dari parasut. Jadi kalau digambarkan parasut ini, itu ada gaya ke bawah, ada yang ke atas. Oke? Kamu lihat parasut itu nggak selamanya dia jatuh ke bawah loh. Ya. Kadang-kadang dia naik lagi. Ya. Oke? Tapi karena dalam waktu yang lama gaya gravitasi lebih kuat, dia turun ke bumi. Dia agak lambat. Kira-kira kalau parasut itu kita gambarkan gimana kurva kecepatannya, kamu kebayang nggak, Cak? Ini kecepatan, ini T, waktu. Kamu baru dari atas pesawat nih, pengen lompat ke bawah gitu kan? Jatuhnya gimana tuh? Jatuhnya pasti Kan nggak langsung buka parasut Ya, kan? langsung ya. Ya kan? Waktu kamu ini, misalnya kecepatan awalnya di sini, waktu kamu lompat dari pesawat, dia pasti naik nih. Agak cepet tuh kamu jatuh tuh, ya kan? Ditarik sekitar 10 meter per detik oleh gravitasi. Tapi pada saat kamu buka parasut di titik ini, dia mulai turun begini. Di sini parasut kamu buka di titik ini. Karena kalau dia nggak tarik parasutnya, kebayang nggak kecepatannya? Naik terus kan, dia menghantam bumi dengan kecepatan 10 meter per detik. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi udah ngerti bahwa gaya atau forces itu menyebabkan acceleration atau deceleration. Acceleration itu adalah percepatan atau perlambatan, acceleration. Oke? Jadi kalau ada satu benda tiba-tiba jadi lebih cepat, tiba-tiba jadi lebih lambat, itu pasti ada gaya yang menyebabkan. Oke? Ya. Nah, secara matematika, gaya itu selalu kita gambarin dengan vektor. Pernah belajar vektor kan? Ada besarannya, ini misalnya panjang vektornya, ya kan? Ada arahnya. Jadi ada arah, ada besar. Ya. Misalnya kita bilang suatu benda ditarik ke atas oleh gaya FA, ditarik ke bawah oleh gaya FB, oke?
maka total gaya yang dia terima berapa? FA, maksudnya FT sama dengan FA dikurang FB. Kenapa B tandanya minus? Karena dia ke bawah. Ya. Kenapa A tandanya plus? Karena dia ke atas. Oke? Kalau dia segaris ini gampang, tapi kalau misalnya kayak ada contoh yang tadi itu ya, kayak arrow. Jadi gaya yang dapat dari busurnya itu ini, tapi gaya yang dapat gravitasinya itu ini. FG misalnya, oke? Hasil penjumlahan dua vektor ini adalah ini FL. Oke? Nah, artinya apa? Kalau ada beberapa gaya bekerja terhadap satu benda, hasil total gayanya atau disebut resultant atau komposisi, itu kita sebut dalam bahasa Inggris itu resultant forces. Itu adalah penjumlahan vektor gaya-gayanya. Ya. Jadi kalau ada soal kamu dikasih ini gaya vektornya ke sini, itu cuma sebenarnya menghitung aritmetika vektor, ya. Jadi kamu harus ingat benar bahwa gaya itu dinyatakan dengan vektor karena gaya itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Ya. Jadi kalau ada satu benda, ada beberapa gaya yang bekerja kepadanya, itu kita gabungkan gaya-gayanya dalam bentuk menggabungkan vektor-vektor. Oke, sekarang kita bahas lebih detail tentang gaya gravitasi. Gravitation atau gravity, ya. Di dalam hukum fisika itu sesuatu yang tidak berubah selama kita tinggal di universe ini, ya. Bahwa kalau ada satu massa benda dengan massa benda lain, ini M1, ini M2, oke? Maka benda ini akan menarik benda ini dan benda yang satu akan menarik yang satu. Jadi apabila ada dua massa itu saling tarik menarik. Nah, kita berada di bumi, di atas bumi ini. Kalau dia satu titik gitu ya, kita juga satu titik. Tapi masanya gede banget, M bumi. Oke? Ini M orang. Kondisinya adalah M bumi ini besar sekali dibanding M orang. Jadi kita ketarik ke bawah. Ya, bumi narik karena terlalu besar. Sebenarnya kita juga menarik bumi ke atas, tapi nggak ada efeknya mau bumi. Kalau mau narik bumi juga nggak akan ketarik dia kan, karena puluhan juta kali lebih besar masanya. Oke, jadi kita selalu merasa kita ditarik ke bawah. Oke? Nah, besar gaya yang kita terima dari gravitasi itu kita sebut berat. Weight. Atau berat. Itulah gaya yang kita terima. Berapa besar gaya yang kita terima itu? W sama dengan massa kita dikali percepatan gravitasi, G. Ya. G ini bisa kita ukur. Ini nilai percepatan suatu benda yang diberikan oleh gravitasi bumi. Itu nilainya sekitar 10 meter per detik kuadrat. Kalau kita bilang gaya gravitasi, ya, atau kita sebut berat biasanya, itu biasanya kita sebut berat sama dengan massa kita dikali percepatan yang diberikan oleh gravitasi, G, ya, yang nilainya tadi 10 meter per detik kuadrat. Rumus dari gaya itu adalah Fm dikali A. Ini adalah percepatan. Ini adalah massa. Secara umum bisa diingat nggak rumus ini? Jangan dihafalin. Bisa. Jadi kalau satu benda diberikan gaya F, dia akan mengalami percepatan sebesar A. Ya, jadi kita juga bisa bilang percepatan sama dengan F dibagi M. Oke? Tapi apa itu M? Tahu nggak apa itu M? Massa. Massa. Apa itu massa? Berat.
Beda. Berat itu gaya yang diakibatkan oleh gravitasi, ya, terhadap suatu benda yang punya massa. Tapi massa itu sendiri, ya, itu menunjukkan berapa banyak materi di dalam suatu benda atau kerapatan materi. Itu massa. Jadi setiap benda itu ada massanya, misalnya massa air, massa besi, massa ini, itu kerapatan atau berapa banyak materi di dalamnya. Oke, even atom itu punya massa. Dan selama dia ada massanya, ya, benda itu tarik menarik karena ada gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu semua benda yang memiliki massa itu memiliki gaya itu. Oke? Nah, rumus ini harus selalu kalian ingat ya. Soal-soal itu cuma diputar-putar aja di sini. Massanya diketahui, gayanya diketahui, dia tanya percepatannya. Oke? Jadi ini harus kalian selalu ingat ya rumus ini ya. Nah, tapi waktu kalian belajar di sebelumnya, waktu belajar kecepatan dan percepatan, ingat kan? Iya. Bahwa percepatan itu sama dengan kecepatan yang sekarang dikurangi kecepatan awal dibagi waktu, benar kan? Jadi kalau A kita masukin ke rumus ini, F sama dengan M dikali V dikurang V0 dibagi T. Oke? T-nya pindahin ke sini, Ft sama dengan Mv dikurang Mv0. Nanti kita akan jelasin ini apa, ya. Kan kita bahas bahwa kalau benda dikasih gaya, dia akan dapat percepatan, ya kan? Atau perlambatan, tergantung gayanya arahnya kemana. Gaya itu kita terapkan dalam waktu yang lama, dalam waktu T misalnya, ya kan? Total impuls ini jumlah gaya dikali waktu. Itu kita sebut impuls. Ya. Impuls itu ternyata sama dengan massa dikali kecepatan. Massa dikali kecepatan itu kita sebut momentum. Di fisika itu selalu ada konsep-konsep, ada gaya, ada momentum, ada energi, nanti kalian pelajarin ya. Tapi kalian harus punya pemahaman jelas momentum itu apa. Jadi kalau suatu benda yang punya massa dan ada kecepatannya, itu dia punya momentum. Tapi kalau dia diam, hanya bendanya diam, ada massanya, tapi V sama dengan 0, itu momentumnya 0. Tapi setelah dia ada kecepatan, muncul lagi momentumnya. Kalau dia bergerak dengan kecepatan itu selama waktu tertentu, ya, itu kita sebut impuls. F kali T. Ya. Kenapa ini penting di fisika? Ada yang bisa tebak? Ada konsep paling besar hukum fisika yang disebut kekekalan momentum. Kalian tidak akan pelajari ini di SMP, tapi mungkin nanti di SMA, ya. Bahwa ternyata kalau ada dinamika benda-benda bergerak karena gaya, ya, momentum dari benda itu selalu tetap. Pasti masih bingung. Misalnya kita main panah, ya. Waktu kita draw arrow-nya, oke? Massanya arrow kan ada kan? Ya. Tapi kecepatannya 0. Tapi setelah kita lepas arrow-nya, massanya ada, kecepatannya ada kan? Selama dia bergerak itu dia ada momentumnya. Kalau kita mau pelajarin gerakan arrow itu, kita harus menerapkan hukum kekekalan momentum. Bahwa momentumnya dari dia mulai bergerak sampai dia bergerak dalam waktu T, ya, itu kekal, momentumnya nggak hilang. Yang ada cuman ada momentum yang bertambah, ada momentum yang berkurang di dalam sistem itu. Untuk sekarang, kalian ngerti aja bahwa kalau ada benda bergerak dan benda itu punya massa, dia punya momentum. Momentumnya adalah massa dikali kecepatan. Menurut hukum fisika, momentum itu kekal atau dalam bahasa Inggrisnya conservation of momentum.
Jadi momentum, ya kan? Anggap aja momentum itu sama dengan M dikali V. Oke? Hukum kekalahan momentum itu hukum alam. Bahwa momentum dari suatu benda itu tidak akan berubah. Hanya akan ada berkurang, tapi tidak akan hilang. Dia akan conserve, kekal. Oke? Contoh misalnya ada sistem kayak gini. Harvey suka main ini kan? Badminton kan? Ya. Ini raket. Kamu pegang kan? Shuttlecocknya kayak begini, ya kan? Ya. Ini kan ada masanya, masa dari raket, ada kecepatannya ke sini kan? Ya. Nah, waktu dia berbenturan, waktu dia pas berbenturan di sini, ketemu ini shuttlecock sama raketnya, teng. Momentumnya ini kan mr dikali v kan, kecepatannya misalnya v waktu dia dipukul gitu, karena ada gaya kita kasih kan? Ya. Ya. Nah, waktu di sini kan kalau yang ini massa dari shuttlecock dikali V0, V0-nya 0 karena dia diem awalnya. Oh, ya. Ya enggak? Nah, tapi waktu dia berbenturan, si raketnya itu gerakannya masih tetap begini kan, tapi melambat kan? Kan awalnya gini kan? Tapi setelah memukul kan melambat kan? Momentumnya berkurang karena kecepatannya berkurang si raket, tapi momentumnya dari shuttlecock nambah. Menurut fisika, pengurangan momentumnya raket ya itu sama dengan penambahan momentumnya shuttlecock. Oke, momentumnya shuttlecock setelah dia bergerak itu ms vs gitu kan. Jumlah momentum ini itu sama dengan jumlah momentum yang hilang di sini. Untuk sekarang karena kalian masih di SMP, ingat aja bahwa momentum itu adalah besaran yang dimiliki oleh suatu benda yang punya massa dan bergerak.